Here we go, Tottenham datangkan Timo Werner. Tottenham akhirnya mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk bisa mendatangkan Timo Werner pada bursa transfer musim dingin 2024. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Tottenham sudah mencapai kesepakatan dengan Leipzig untuk transfer sang pemain. Werner akan membela Spurs hingga akhir musim nanti. Pihak Tottenham akan menanggung 100% gaji dari sang pemain hingga bulan Juni sebagai bagian dari perjanjian kesepakatan pinjaman dengan RB Leipzig. Pelatih RB Leipzig yakni Marco Rose, dia pun mendoakan yang terbaik untuk Timo Werner. Juventus resmi pinjamkan Dean Huijsen ke AS Roma. Baik Juventus yakni Dean Huijsen resmi menyelesaikan proses transfernya ke AS Roma dengan status pinjaman selama 6 bulan. Dean Huijsen berharap ia bisa mendapatkan menit bermain lebih sering di AS Roma yang akan bermain di Liga Eropa dan juga Coppa Italia. Roma tidak akan memiliki hak untuk bisa menebus Huijsen karena tujuan dari Juventus hanyalah memberikan menit bermain kepadanya agar bisa lebih berkembang. Gabung Jesus Split, striker dari Atletico Madrid hanya digaji €1. Mantan striker dari Atletico Madrid yakni Nikola Kalinic dikabarkan siap mengakhiri karirnya di klub masa kecilnya yakni Jesus Split, dan sang pemain bersedia digaji sebesar €1 saja atau sekitar Rp17.000 per pekannya. Sadio Mane sulap lapangan bola berlumpur jadi standar FIFA di kampungnya. Pada Juni 2022 yang lalu, Sadio Mane pulang kampung ke Bambali, Senegal. Mane ikut bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan yang penuh lumpur. Kini lapangan sepak bola tersebut tidak lagi berlumpur. Sadio Mane sudah menyulapnya jadi lapangan yang berstandar FIFA. Lapangannya sudah berumput hijau lengkap dengan beberapa fasilitas sebagai penunjang. Pedri sindir orang-orang cibir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo banyak dapat cibiran ketika pindah ke Arab Saudi. Namun pemain muda Barcelona Pedri justru membela CR7. Di musim 2023-2024 ini, Ronaldo terus jadi starter untuk bisa bermain di Liga Arab Saudi. Capaian golnya tidak main-main, ia sudah mengemaskan 20 gol dari 18 laga. CR7 turut menjadi andalan bagi timnas Portugal dan dirinya bawa Portugal lolos ke Piala Eropa 2024 plus membukukan 10 gol dari 9 laga. Siapapun yang mengatakan Ronaldo buruk adalah orang yang bodoh atau tidak tahu apa-apa tentang dunia sepak bola, ujar Pedri dilansir dari Sport Brief. Arteta mau partai ulangan Piala FA dihapus. Piala FA hingga saat ini masih menganut format partai ulangan jika hasil imbang terjadi sampai 90 menit. Buat tim-tim top di Liga Inggris, laga ulangan ini menjadi tantangan yang rumit. Sebab itu akan mengubah jadwal yang normalnya sudah sangat padat dan berarti akan berpengaruh kepada persiapan tim juga. Seperti yang diketahui, tim-tim top di Liga Inggris secara umum akan tampil di kompetisi yang lain, yakni Liga Inggris, Piala Liga Inggris, dan juga Liga Champions. Inter Milan jadi juara paruh musim. Inter Milan sukses menjadi juara paruh musim Liga Italia 2023-2024. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menuntut skuadnya agar menjaga konsistensi di sisa kompetisi. Nerazzurri memastikan diri sebagai Campione d'Inverno setelah menang dramatis atas Hellas Verona 2-1. Dengan tambahan 3 poin tersebut, Inter mengamankan puncak klasemen dengan koleksi 48 poin dari 19 pertandingan. Lautaro Martinez dan kawan-kawan unggul 5 poin dari Juventus yang baru akan bermain lawan Salernitana pada hari Senin. Chelsea melaju ke Piala FA. Chelsea melaju ke babak keempat Piala FA. Sempat ditahan di babak pertama, The Blues memborong gol usai restart dan mengalahkan Preston North End dengan skor akhir 4-0. Gol-gol Chelsea dicetakkan oleh Armando Broja, Thiago Silva, Raheem Sterling, dan juga Enzo Fernandez. Hasil ini membuat Chelsea berhak melaju ke babak perempat Piala FA.
Arda Güler akhirnya debut juga di Real Madrid. Penantian Arda Güler akhirnya berakhir. Setelah tertunda berbulan-bulan, Arda Güler memainkan pertandingan pertamanya untuk El Real. Debut Güler dalam seragam Los Blancos akhirnya terwujud tadi malam. Arda Güler turun sebagai starter di saat Real Madrid menghadapi Arandina di babak 32 besar Copa del Rey. Arda Güler tampil selama 59 menit dalam pertandingan tersebut. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Federico Valverde. Jurgen Klopp akui 2 musim terakhir bersama Liverpool jadi pengalaman luar biasa. Jurgen Klopp mengaku puas dengan performa spektakuler dari Liverpool pada paruh pertama musim kompetisi ini. Pasalnya The Reds masih berpulang meraih quadruple di sisa musim. Musim lalu Liverpool berhasil mengamankan gelar FA Cup dan juga Carabao Cup dengan menaklukkan Chelsea di partai final. Meski gagal mengamankan gelar Premier League dan juga Liga Champions, Klopp mengaku puas dengan performa mereka di musim yang lalu. Musim ini Liverpool tak bisa bersaing di Liga Champions, namun Klopp menegaskan bahwa Piala Eropa juga masuk ke dalam targetnya. Rasmus Højlund dituntut langsung cetak 30 gol untuk Manchester United. Rasmus Højlund mendapatkan dukungan langsung dari salah satu pemain senior Manchester United, Yannick Casemiro. Højlund punya potensi untuk bisa menjadi striker top di masa mendatang. Proses adaptasi Højlund di Manchester United memang tidak sepenuhnya mulus. Dia harus menyesuaikan diri dengan liga yang baru. Situasi semakin sulit karena Manchester United sendiri tidak begitu konsisten. Performa dan progres Højlund juga dikomentari oleh Casemiro. Sebagai salah satu pemain senior di dalam tim, Casemiro ingin mengingatkan fans bahwa Højlund masih sangat muda. Ivan Toney, Chelsea dan Arsenal diminta pecahkan rekor transfer Liga Inggris. Rencana Arsenal dan Chelsea untuk bisa memboyong Ivan Toney di musim dingin ini menemui kendala baru. Menurut laporan yang beredar, Brentford baru-baru ini mengkonfirmasikan bahwa mahar dari transfer Ivan Toney kini naik lagi. Semula The Bees berencana menjual sang pemain di angka 100 juta pound sterling, namun mereka nampaknya aci mumpung sehingga mahar kini dinaikkan menjadi 160 juta pound sterling. Brentford mengambil langkah ini karena mereka ingin mempertahankan Toney di musim dingin. Jika Arsenal atau Chelsea menuruti keinginan dari Brentford, maka mereka akan memecahkan rekor transfer termahal di Liga Inggris. Jordan Henderson tidak kuat bermain di Arab Saudi. Karir Jordan Henderson di Arab Saudi sepertinya tidak akan lama. Henderson dikabarkan ingin cepat-cepat pulang ke Inggris. Henderson diyakini kesulitan beradaptasi dengan perbedaan gaya di Timur Tengah. Selain itu, sepak bola berusia 33 tahun tersebut juga tak kuat dengan suhu panas dan juga temperatur di Arab Saudi. Rendahnya animo supporter menyaksikan Al-Ittifaq juga berkontribusi. Kabarnya rata-rata penonton Al-Ittifaq di stadion hanya kisaran 7,8 ribu penonton, ditambah dengan kritik terus-menerus dari komunitas LGBT membuat Henderson lelah. Mauricio Pochettino tanggapi Henderson yang akan pindah ke Chelsea. Mauricio Pochettino memberikan tanggapan yang malu-malu dan akan membahas nama-nama individu saat ditanya tentang kemungkinan Chelsea untuk bisa mendatangkan Jordan Henderson di musim dingin ini. Henderson akan menambah pengalaman berharga bagi skuad Chelsea, namun Mauricio Pochettino tidak ingin membahas pemain asal Inggris tersebut dalam konferensi pers setelah The Blues mengalahkan Preston North End tadi malam. Pilih Benfica, AS Roma dipastikan gagal dapatkan Marcos Leonardo. Presiden Santos yakni Marcelo Teixeira mengkonfirmasi bahwa Benfica mengalahkan AS Roma untuk Marcos Leonardo. Sang pemain didatangkan dengan nilai mencapai 18 juta euro. Di luar perkiraan, Benfica kini telah mengalahkan The Gunners dan juga Giallo Rossi untuk bisa mengamankan jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Resmi Napoli datangkan Pasquale Mazzocchi dari Salernitana. SSC Napoli resmi mendatangkan bek kanan baru yakni Pasquale Mazzocchi dari tim US Salernitana. Bek berkebangsaan Italia tersebut dikontrak 3,5 tahun atau sampai akhir musim 2026-2027. Transfer ini membuat bek 28 tahun itu pulang ke rumah. Hal ini dikarenakan Mazzocchi merupakan pesepak bola yang lahir di kota Napoli. Sementara itu, menurut pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, biaya pendatangan sang pemain adalah sebesar 3 juta euro atau sekitar 51 miliar rupiah.
Bruno Guimaraes diincar oleh PSG. PSG dikabarkan sedang berusaha keras mendaratkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Raksasa Prancis tersebut siap mengajukan tawaran fantastis kepada The Magpies. Guimaraes sendiri masih punya kontrak hingga tahun 2028 di St. James Park. Diketahui bahwa klausul pelepasan kontrak pemain 26 tahun tersebut di angka 115 juta euro. Dengan kondisi finansial dari Les Parisiens yang stabil, angka tersebut bukan biaya yang sulit untuk dipenuhi oleh PSG. Bahkan dilansir dari PSG Talk, manajemen klub bersedia membayar angka tersebut demi mendaratkan sang pemain menuju Prancis. Bayern Munchen siapkan 70 juta euro untuk Boyong Araujo. Bayern Munchen masih belum menyerah untuk bisa mendaratkan Ronald Araujo dari Barcelona pada jendela bursa kali ini. Daratan yang sedang berburu bek sudah beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan pemain asal Uruguay tersebut. Dilansir dari Barca Universal, Bayern Munchen bersedia menggelontorkan dana sebesar 70 juta euro untuk bisa memboyong Araujo dari Spanyol. Munchen sendiri menilai Araujo sebagai sosok yang tepat untuk mengatasi masalah pertahanan mereka di sisa musim ini. Dapat tawaran dari Turki, Anthony Martial akan pergi dari Manchester United. Kebersamaan Anthony Martial dan Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan akan pindah ke Turki di sisa musim ini. Dilansir dari media Turki Takvim, Martial akan pindah dari Setan Merah. Ia dikabarkan akan bergabung dengan Fenerbahce di sisa musim ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fenerbahce sudah mengajukan tawaran untuk bisa mendatangkan Martial dari Manchester United. Mereka sudah menyerahkan tawaran sebesar 7 juta euro dan MU dikabarkan akan menerima pinangan dari Fenerbahce tersebut. Man City siap telikung Manchester United untuk datangkan Michael Olise. Dilansir dari Football Insider, Manchester United punya pesaing untuk bisa mendatangkan jasa Olise. Rival sekota mereka yakni Manchester City dilaporkan juga berminat kepada winger milik Crystal Palace tersebut. Menurut laporan yang beredar, Man City juga membutuhkan winger baru untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester United dan juga Manchester City harus siap keluar uang banyak untuk bisa mendatangkan Olise, karena sang winger kabarnya bakal dibanderol di kisaran 60 juta pounds oleh sang pemilik. Murah meriah, Manchester United pertimbangkan anggut Paulo Dybala. Saga perburuan striker baru Manchester United memasuki tahap yang baru. Kini Setan Merah dilaporkan mempertimbangkan serius untuk bisa mendatangkan Paulo Dybala dari AS Roma. Dilansir dari Green Belly, Manchester United sedang menjalin komunikasi dengan Paulo Dybala. Setan Merah dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa alasan lain mengapa Manchester United berminat kepada Paulo Dybala karena klausul rilis dari sang pemain sangatlah murah. Sang pemain memiliki klausul rilis sebesar 10 juta euro saja dan klausul ini akan aktif di musim dingin ini.